Semoga kita semua sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Januna Maulida Sandi. Saya sekolah di Min 1 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Asal-usul Danau Malawen. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kumbang Banau. Ia tinggal di daerah Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ia hidup bersama kedua orang tuanya. Ia memiliki wajah yang tampan dan memiliki badan yang kekar. Tetapi sayangnya, Kumbang Banau memiliki sifat yang buruk, yaitu ia suka membantah perintah orang tuanya. Sampailah pada suatu hari, Kumbang Banau diajak oleh ayahnya berburu ke hutan. Ia menyiapkan beberapa benda tajam untuk memburu hewan. Ia menyiapkannya ke dalam tas. Kemudian ia menggandengnya. Kemudian ia mencari ayahnya. Ayah, oh ayah, apalagi yang kau tunggu? Ayo kita berburu. Kemudian sang ayah menjawab, Nak, sepertinya ayah tinggal saja ya nak. Kau berburu ke hutan sendiri saja ya nak. Kemudian Kumbang Banau mengangguk sambil kesal. Kemudian sang ibu memberikan bekal makanan untuk Kumbang Banau. Kemudian ayahnya memanggil Kumbang Banau. Nak, Kumbang Banau. Kemudian Kumbang Banau menyaut, apa ayah? Nak, ayah memiliki satu barang yang perlu kau bawa, yaitu piring Malawen, nak. Piring ini akan berfungsi apabila kamu mempunyai kesalahan di tengah perjalananmu berburu hewan. Ini bisa kau lempar ke permukaan tanah maupun ke permukaan air ya nak. Jawab sang ayah. Kemudian si Kumbang Banau mengambil piring Malawen dan membawanya ke hutan. Kumbang Banau berjalan pelan-pelan sambil menikmati suasana di hutan. Tetapi ia tidak terasa sudah lama sekali ia di hutan mencari hewan saja. Satu pun tidak ketemu. Kemudian Kumbang Banau bersender di salah satu pohon. Aduh, lelahnya aku mencari hewan-hewan itu. Kemana sih hewan-hewan itu? Biasanya ada saja siang hari seperti ini. Kemudian Kumbang Banau memakan bekal yang diberi ibunya. Setelah makan, ia menyantai di pinggir pohon. Tiba-tiba ada suara keramaian gadis-gadis di sebuah desa. Ternyata asal suara tersebut berasal dari desa Sanggu. Kumbang Banau pun datang ke desa Sanggu. Mana sih suara itu? Aku mencarinya. Kemudian tiba-tiba Kumbang Banau bertemu dengan desa Sanggu. Ternyata di desa Sanggu ada sebuah acara, yaitu acara ulang tahun anak kepala desa yang bernama Intan. Kumbang Banau tertuju pada salah satu gadis, yaitu anak kepala desa, Intan. Ia menatapnya terus-terusan sampai tidak berkedip. Astaga, cantik sekali gadis itu. Tak terasa hari mulai gelap. Kumbang Banau pun pulang ke rumahnya. Saat malam hari, Kumbang Banau tidak bisa tidur karena terbayang-bayang dengan wajah Intan yang sangat cantik. Esok hari pun tiba. Pada pagi hari, Kumbang Banau ingin mengobrol bersama ayah dan ibunya. Ayah,
Ibu, sepertinya aku ingin melamar anak kepala desa Sanggu itu. Namanya Intan. Aku benar-benar ingin melamarnya, Ayah, Ibu. Kemudian ayahnya menjawab, "Nak, ingat ya nak, kau itu adalah orang miskin, sedangkan dia itu adalah orang anak kepala desa." Kumbang Banaung yang marah dan kesal pun akhirnya berangkat ke desa Sanggu. Lihat saja, aku akan melamar dengan terang-terangan tanpa membawa orang tuaku. Kemudian benar saja, Kumbang Banaung ke desa Sanggu tanpa membawa orang tuanya. "Pak, aku ingin melamar anakmu, Intan. Bolehkah aku melamar anakmu?" Kemudian sang Pak Kepala Desa menolak lamaran Kumbang Banaung. "Apa? Kau ingin melamar anakku? Anakku itu adalah anak orang kaya, sedangkan kau itu orang miskin. Sudah pergi sana." Kemudian Kumbang Banaung pun pergi. Ia lebih memilih untuk berburu hewan. Ketika malam hari, Kumbang Banaung merencanakan untuk menculik Intan. Ia ingin membawa Intan kawin lari. Kemudian sampailah di depan rumah Pak Kepala Desa Sanggu. Kemudian ia berjalan perlahan-lahan. Kemudian ternyata ada sedikit ranting di depan pintu tersebut. Kemudian ia tak sengaja menginjaknya. Prak! Berbunyilah dengan kencang. Pak Kepala Desa membuka pintu rumahnya. "Hei, apa lagi yang kau mau? Kau ingin menculik anakku? Sudah kau pergi." Kemudian Kumbang Banaung dikejar oleh Pak Kepala Desa. Ternyata ada warga-warga yang sedang pos kamling. Diam-diam warga mengambil kentungan dan membunyikannya. Tung tung tung. Kemudian sedikit demi sedikit para warga-warga mengejar Kumbang Banaung. Semakin banyak warga. Kemudian Kumbang Banaung yang mulai terengah-engah, ia sampai lupa kemana jalannya. Ia berlari, tiba-tiba ia berhenti di suatu danau. Ia berusaha memikir keras dan melihat ke belakangnya. Apakah warga itu masih mengejarnya? Ternyata masih. Ia pun melempar piring malawen. Karena ia teringat akan omongan ayahnya. Kemudian perlahan-lahan piring tersebut berubah menjadi besar. Kumbang Banaung pun loncat ke atas piring. Dan perlahan-lahan juga piring itu terbawa arus air. Warga-warga baru saja berhenti di pinggir danau. "Untuk saja kau anak muda, kalau tidak akan kami gebukin kamu." Kemudian Kumbang Banaung pun beristirahat. Tiba-tiba hujan yang deras dan timbulnya petir menggelegar. Tiba-tiba ada sebuah puting beliung di tengah air. "Astaga, tidak!" ucapnya, karena perlahan-lahan piring tersebut bergoyang ke dalam puting beliung. Kumbang Banaung pun tertelan air. Para warga-warga berusaha mengejarnya. "Di mana si anak muda itu? Mengapa menghilang?" Dan dari situlah Kumbang Banaung hilang. Maka dari itu, orang di sekitar desa Sanggu menyebutnya dengan nama Danau Malawen. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus menuruti dan mematuhi perintah dari orang tua. Apabila tidak, maka akan timbullah akibatnya. Demikian cerita dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, budayakan membaca.